Apalah artinya orang kaya tapi hanya untuk kebanggaan, sementara dia tidak punya sepeser pun jasa dan manfaat bagi umat. Sehingga orang hanya bisa melihat, wah ini dia kaya dan seterusnya. Yang itu justru akan menimbulkan kebencian masyarakat kepadanya. Open Mic ANB. Ustadz, di zaman kita sekarang itu ada satu istilah baru yang mungkin muncul gitu ya. Namanya flexing. Ya mungkin nggak baru-baru banget ya, atau mungkin istilah ini juga sudah cukup lama. Ya intinya flexing itu adalah semacam memamerkan gitu ya, mungkin ya menunjukkan kepada publik apa-apa yang dia miliki, entah itu asli atau tidak. Cuman ya mungkin gampangnya lebih ke arah pamernya seperti itu. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam Ustaz mengenai sikap-sikap kita menunjukkan kepada publik di medsos dan yang lain apa yang kita miliki itu, dari kenikmatan-kenikmatan ya macam-macam lah, ada barang atau mungkin ketika kita lagi jalan-jalan dan seterusnya gitu ya. Apakah itu suatu hal yang tercela atau mungkin masih ditolerir dan tidak ada masalah Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sikap pamer terhadap kemewahan, terhadap harta, terhadap dunia itu salah satu di antara gambaran dia terlalu bangga dengan dunia. Dan secara umum bangga dengan dunia itu hal yang tercela. Al-Quran mencelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'." Mereka terlalu bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan sementara. Allah menceritakan tentang Qarun. Di cerita Qarun itu ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh orang soleh di kalangan Bani Israel kepada Qarun. Dan di antara nasihat itu kalimatnya adalah la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bangga dengan dunia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Sehingga fenomena bangga dengan dunia itu hal yang tercela dalam syariat kita, hal yang buruk dalam syariat kita. Dan Nabi SAW sendiri melarang hal itu, bahkan beliau ngasih ancaman yang cukup serius ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syariba min ina'i zahabin aw fiddah." Barang siapa yang minum dengan menggunakan wadah emas atau wadah perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka hakikatnya dia sedang memasukkan sesuatu yang bergerumuh dalam perutnya dari neraka jahanam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang bermewah-mewahan sampai melebihi batas itu masuk pada kategori dosa besar. Kemewahan yang melebihi batas salah satunya adalah ini. Dia menggunakan wadah yang terbuat dari emas untuk minum, untuk makan. Dan para ulama menjelaskan apa hikmah dilarangnya makan dan minum dengan menggunakan wadah emas. Mereka mengatakan karena ini bisa membuat sedih orang miskin. Mentang-mentang kau kaya sehingga emas kau pakai untuk wadah makan, wadah minum. Mentang-mentang kau berduit, mentang-mentang kau berkuasa misalnya, sehingga kau menggunakan fasilitas seperti itu untuk bermewah-mewah, padahal di sisi lain mereka adalah orang yang membutuhkan, orang-orang miskin membutuhkan. Sehingga itu dilarang karena masalah ini bisa mengesankan, merendahkan orang lain. Dan itulah bentuk orang yang bangga, orang yang tadi istilahnya flexing ya. Flexing terhadap kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Baik Ustaz, tapi di dalam ayat itu Ustaz, kan ada juga firman Allah Azza wa Jalla, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Kita diberikan anjuran untuk apa? Tahaddus, menyampaikan, menceritakan tentang kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, Allah berikan kepada kita. Dan apakah sikap-sikap semacam tadi tidak bisa kita bawa seperti ini? Kadang ada orang itu niatnya apa? Ya Alhamdulillah saya dikasih kemudahan oleh Allah, karirnya lancar, kemudian bisa membeli barang-barang mewah tadi gitu ya. Atau bahkan ada yang kedua itu Ustaz, niatnya dalam rangka memotivasi Ustaz. Motivasi orang-orang, followersnya dan yang lain. Kamu tuh harus semangat gitu loh, kerja serius, fokus, nanti insya Allah kamu juga mampu kok gitu loh, beli barang-barang yang mewah yang mungkin sekarang belum terjangkau gitu kan. Kan ini harusnya dapat pahala Ustaz. Kita tadi mengamalkan firman Allah, kemudian yang kedua memotivasi orang supaya semangat, jangan kerjanya males-malesan, jangan baring gitu.
Nah, apakah ini juga masih dilarang Ustaz? Kalau memang tadi kita maksudnya itu baik gitu Ustaz, bukan pamer atau yang semisal. Itu gimana Ustaz? Terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," yang ada di akhir dari surat Ad-Duha. Memang kita sepakat bahwa bagian dari bentuk mensyukuri nikmat adalah dengan at-tahadduts bin ni'mah. Sebagaimana keterangan Abu Nadrah yang dikutip oleh At-Tabari, beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala anna min syukri ni'am ay yuhadditsa biha. Kaum muslimin sepakat bahwa bagian dari bentuk mensyukuri nikmat adalah ayyuhadditsa biha, melakukan at-tahadduts bin ni'mah. Kita belum mendefinisikan apa itu at-tahadduts bin ni'mah, tapi kita menyebutkan bahwasanya ini kaitannya dengan masalah syukur. Jadi perintah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah perintah untuk mensyukuri nikmat. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu adalah at-tahadduts bin ni'mah. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan at-tahadduts bin ni'mah? Dan apa perbedaannya dengan pamer tadi, flexing? At-tahadduts bin ni'mah, ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim bahwa bentuknya adalah menampakkan kenikmatan itu sebagai rasa syukur kepada zat yang memberi. Maka dia lebih banyak memuji zat yang memberi, dia tujuannya adalah dalam rangka untuk mengagungkan zat yang memberi, bentuk rasa terima kasih kepada zat yang memberi. Sehingga saat misalnya seseorang punya prestasi lalu dia sampaikan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya seperti ini, alhamdulillah. Ketika dia bercerita dia akan banyak memuji Allah. Alhamdulillah, andaikan Allah tadi tidak kasih kayak gini, mungkin saya nggak dapat prestasi ini. Sehingga dia sampaikan bentuk pujian kepada zat yang memberi. Itulah bentuk at-tahadduts bin ni'mah. Terus bedanya apa dengan flexing pamer tadi? Untuk flexing dan pamer, dia lebih fokus kepada kenikmatan itu dan dia merasa bahwa saya lebih hebat daripada kalian, wahai yang lain yang tidak punya kenikmatan ini. Saya lebih nikmat daripada kalian, hidup saya lebih mewah daripada kalian, hidup saya lebih hebat daripada kalian karena saya punya kenikmatan ini. Ini yang dimaksud kategori orang yang pamer terhadap dunia, al-fakhru bidunya. Dan Allah tidak menyukai orang yang kulla mukhtalin fakhur, orang yang mukhtal maupun yang fakhur. Fakhur artinya dia terlalu bangga dengan dunia. Dia merasa bahwa dengan kenikmatan ini dia merasa lebih tinggi status sosialnya, kehebatannya dibandingkan yang lain. Itulah pamer. Ya memang itu semuanya kembali kepada kondisi batin ya. Dan kita tidak tahu bagaimana kondisi batin masing-masing orang. Namun indikatornya kelihatan. Kelihatan indikatornya itu dari mana, Pak? Ketika saat dia bercerita itu sepeser pun tidak ada maksud untuk mengagungkan Allah, maka nggak ada lafaz alhamdulillah, tidak ada lafaz memuji Allah, tapi lebih lebih mengesankan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa saya punya ini loh. Saya punya ini dan ini adalah prestasi saya. Saya lebih unggul daripada kalian. Itulah bangga dengan dunia yang tercela. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bangga dengan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata. Padahal itu hanya kenikmatan sementara. Maka bedakan tahadduts bin ni'mah itu kaitannya dengan syukur, membangun rasa syukur. Sehingga dia banyak memuji Allah di depan orang lain yang dia kasih cerita. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan seperti ini. Nah, sementara yang ini lebih cenderung membanggakan materi. Lalu dia merasa lebih tinggi posisinya, status sosialnya dibandingkan yang tidak punya materi ini. Baik Ustaz, insya Allah sudah clear itu Ustaz batas pisahnya gitu ya. Nah sekarang Ustaz, tadi Ustaz sempat sebut nih ketika dilarang itu hikmah pakai bejana emas dan yang lain, katanya kan menyakiti orang-orang miskin dan yang lain. Nah kalau kita tarik kepada kasus kita flexing ini Ustaz, pamer ketika seseorang posting membagikan momen perjalanan dan seterusnya atau barang mewah yang dia miliki. Kemudian kan itu ada followers, ada yang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan mereka yang melihat justru jadi sakit hati Ustaz? Justru jadi ngerasa kurang bersyukur. Wah, saya HP-nya nih harganya 1 juta. HP dia harganya 5 juta. Saya pengen HP yang 5 juta. Jadi akhirnya tidak mensyukuri yang 1 juta. Nah, apakah sih pembuat postingan itu Ustaz kena dosa Ustaz? Gara-gara apa? Gara-gara dia posting
ternyata malah menimbulkan efek buruk bagi orang lain, atau itu sudah di luar kendali, yaitu urusan kamu lah. Urusan saya adalah niat saya, yang penting saat saya posting dan yang lain niatnya syukur, atau ketika saya posting ya niatnya tadi memang saya mau pamer, kan berdosa tuh dengan niat. Adapun efeknya kepada orang lain, dia salah paham, mungkin ada yang menghujat, ada yang hasad, ya itu urusan mereka. Nah, itu gimana Ustaz hubungannya dengan si followers atau dengan yang melihat itu Ustaz? Bedakan antara orang melakukan kebaikan dan keburukan. Kalau dia melakukan keburukan kemudian dikomentari miring oleh orang lain, ya itu konsekuensi buruk yang harus dia terima, karena perbuatannya hal yang buruk. Sehingga bisa jadi komentar orang miring kepada dia itu adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan. Orang melakukan kebaikan lalu dikomentari. Misalnya kita berangkat ke masjid, lalu ada orang yang gak suka, ini kok mondar-mandir ke masjid setiap hari, kamu soleh amat sih, ya. Jangan jadi orang yang mabuk agama. Nah, dia benci dengan keberadaan orang yang rajin ke masjid, atau orang yang rajin ikut kajian, atau keberadaan orang yang dia komitmen dengan agamanya. Itu kenapa celanamu kok cingkrang? Apa urusannya? Ini bukan celana kamu, ini celana saya. Misalnya seperti itu. Dalam posisi ini, ketika dia dikomentari miring oleh orang lain, maka itu konsekuensi dari dia berbuat baik. Tapi dia akan dapat pahala, tambahan pahala ketika dia bersabar saat dia mendapatkan penghinaan dan ejekan tersebut. Karena orang berbuat baik dikomentari miring akan menjadi sumber pahala bagi yang bersangkutan, orang yang dikomentari buruk tadi. Baik. Selanjutnya, yang melakukan keburukan kemudian menimbulkan keburukan berikutnya. Apakah ini juga berdosa? Bisa jadi dia turut nanggung dosa keburukan berikutnya. Misalnya, orang pamer maksiat sampai membuat orang tiru-tiru. Kalau saya punya duit, saya akan seperti itu. Dia pamer apa misalnya? Pamer Homer misalnya. Pamer Homer yang mahal. Nah, saat dia pamer Homer yang mahal itu, kemudian orang tiru-tiru. Oh, nanti kalau saya punya duit, saya akan pamerkan seperti itu. Maka gara-gara dia pamer Homer, sampai membuat banyak orang jadi mau beli Homer. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, berikut dampak buruknya dan dampaknya. Dampak di sini bisa dampak baik dan buruk ya. Kalau perbuatan baik menghasilkan dampak baik, dan perbuatan buruk menghasilkan dampak buruk. Kami catat perbuatan dan berikut dampaknya. Ketika yang dicatat itu adalah perbuatan dan dampaknya, maka saat ini memberikan dampak buruk dengan menjadi pemicu orang lain ikut pamer Homer misalnya, sehingga Homer jadi merebak di mana-mana, dipamerkan. Padahal itu adalah minuman yang khabith, minuman yang statusnya hina. Maka orang ini tadi akan mendapatkan dosa dari semuanya. Dia akan menanggung dosa dari semua, karena dia yang pertama kali memamerkan. Baik Ustaz, mungkin ini terakhir, apa saran Ustaz untuk audiens ya, yang mungkin sekarang memiliki barang mewah, atau ya alhamdulillah Allah kasih kelebihan dan kenikmatan. Kalaupun mereka mau posting gitu ya, atau membagikan, apa saran Ustaz untuk mereka? Ataupun kalau tidak, itu seperti apa? Jadi supaya mereka punya rambu gitu Ustaz, atau panduan. Dulu itu kita punya kaidah baku, sederhana itu mulia. Sehingga walaupun orang kaya tapi dia hidupnya sederhana, dia akan lebih dimuliakan masyarakat daripada orang kaya tapi dia punya karakter suka pamer hartanya. Qarun itu pamer hartanya. Allah ceritakan di akhir dari surat Al-Qasas ini, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu keluar kemudian mengarak hartanya fi zinati, mengarak hartanya ala qaumi, di hadapan kaumnya. Sehingga pasca itulah setelah kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah. Pasca dia pamer hartanya. Maka kalaupun Anda itu kaya, tidak perlu untuk dipamerkan. Yang lebih penting adalah apa yang bisa Anda berikan bagi masyarakat.
Sehingga kaya yang Anda miliki bukan kaya untuk pribadi, tapi kaya untuk memberi manfaat bagi umat. Apalah artinya orang kaya tapi hanya untuk kebanggaan, sementara dia tidak punya sepeser pun jasa dan manfaat bagi umat. Sehingga hanya bisa orang hanya bisa melihat, wah ini dia kaya dan seterusnya. Yang itu justru akan menimbulkan kebencian masyarakat kepadanya. Dan tentu saja Anda tidak akan menghendaki yang seperti itu. Kalau sampai timbul kebencian karena masalah tadi, keberadaan orang-orang yang kaya yang suka pamer, yang perlu Anda waspadai adalah doa buruk dari mereka. Bisa jadi ketika mereka mendoakan keburukan, misalnya, ya Allah, dia gak terima ini, kenapa dia pamer kayak gini? Padahal bisa jadi itu fasilitas dari negara misalnya, atau fasilitas dari orang lain. Terus dia nggak terima, dia berdoa, ya Allah binasakanlah hartanya. Itu kan yang perlu kita takutkan. Tentu saja Anda tidak ingin didoakan keburukan oleh mereka. Maka jadilah seorang muslim yang baik, yang bijak dalam menggunakan harta. Anda kaya, alhamdulillah, itu nikmat. Tapi yang lebih penting adalah diperhatikan. Kira-kira seberapa besar peran Anda dalam memberikan manfaat bagi umat dengan kenikmatan harta yang Anda miliki.